Halo sobat-sobat semua, kembali lagi di channel Behold. Kali ini saya akan melanjutkan merangkum alur cerita film Pokemon Diamond and Pearl Galactic Battle. Satoshi dan kawan-kawan harus menunda dulu ke kota berikutnya karena ada masalah di Iron Island, tempat di mana Jun berlatih. Jun sedang menjalani latihan di Iron Island dengan dua Pokemonnya yang berhasil memecahkan batu. Awalnya semuanya baik-baik saja, sampai kemudian Empoleon tersengat listrik dan menjadi agresif menyerang trainer teman seperjuangannya. Berpindah ke Satoshi dan kawan-kawan yang akan segera meninggalkan Canalab City menuju Kokopin Town. Setelahnya Satoshi ingin pergi ke Snow Point City untuk menantang gym leader berikutnya. Sesaat kemudian Jun menelpon, menanyakan kabar mereka semua. Lalu Satoshi menunjukkan ia telah memenangkan pertandingan gym sebelumnya. Sebenarnya alasan Jun menelpon karena ada fenomena aneh yang terjadi di pulau ini, di mana para Pokemon mulai mengamuk dengan sendirinya. Suster Joy juga belum tahu penyebab mengapa hanya Pokemon tipe baja saja yang mengamuk. Satoshi dan kawan-kawan pun berganti rencana untuk berangkat ke Iron Island terlebih dulu. Tim Rocket yang menguping memutuskan untuk mengikuti kemana perginya Satoshi dan kawan-kawan. Sesampainya di sana, mereka langsung pergi ke Pokemon Center. Namun ternyata Jun sudah meninggalkan tempat itu. Mereka dibawa melihat para Pokemon yang kesakitan, dan Satoshi pastikan ia akan menemukan pelakunya. Ketika menjelajahi pulau, Satoshi dan kawan-kawan melihat ada Pokemon tipe baja yang mencoba menyakiti dirinya sendiri. Satoshi memerintahkan Pikachu untuk melumpuhkan Pokemon itu saat ia berniat menyerang. Keadaan semakin bertambah kacau saat Pokemon yang lainnya juga muncul untuk bertarung satu sama lain. Satoshi mencoba menghentikan pertempuran. Hampir saja nyawanya melayang kalau tidak diselamatkan trainer Lucario. Dalam sekejap Lucario close combat mengalahkan Aggron. Trainer itu bernama Gen. Gen mengaku hanya sedang berlatih di pulau ini. Sampai kemudian timbul fenomena aneh yang membuatnya tertarik untuk menyelidikinya. Lucario tidak terpengaruh karena bisa melapisi tubuhnya dengan aura. Dengan itu, ia juga bisa melacak setiap Pokemon tipe baja yang mengamuk di dekatnya. Satoshi menanyakan apakah Gen kenal dengan Jun yang juga berada di Iron Island. Kalau itu Gen belum bisa menjawabnya karena ia tidak mengenal Jun. Satoshi dan kawan-kawan lalu memutuskan untuk membantu memecahkan penyebab mengamuknya Pokemon tipe baja. Gen menduga ada getaran frekuensi rendah yang mempengaruhi semua Pokemon tipe baja. Gen mengatakan kepada Satoshi dan kawan-kawan untuk jangan ragu menyerang Pokemon tipe baja yang mengamuk. Itu satu-satunya jalan untuk menyelamatkan mereka. Satoshi dan kawan-kawan pun setuju. Terlihat Jun sedang melarikan diri dari Magnemite. Heracross membawanya terbang. Akan tetapi ada Skarmory yang menyerang mereka lagi. Jun terjatuh tepat di atas tim Rocket. Menyangka ini perbuatan jahatnya, Jun langsung menyerang tim Rocket. Tim Rocket mengaku mereka tidak ada hubungannya sama sekali dengan apa yang terjadi di pulau ini. Mereka hanya mengikuti Satoshi dan kawan-kawan yang pergi ke Iron Island. Tak disangka Jun dan tim Rocket menemukan markas tim Galaktik yang diduga adalah dalang dari semua masalah. Sayangnya saat sedang mengintip kegiatan mereka, Jun dan tim Rocket ketahuan. Heracross pun dikalahkan oleh Golbat. Jadi Jun mengeluarkan lagi dua Pokemonnya, disertai tim Rocket yang akan membantunya. Nyatanya dengan digabungkannya kekuatan mereka, belum cukup untuk mengalahkan tim Galaktik. Jun dan tim Rocket didorong masuk ke dalam lubang, di mana di sana mereka melihat ada pahatan Dialga dan Palkia. Berpindah lagi ke Satoshi dan kawan-kawan yang dibimbing Lucario menuju markas tim Galaktik. Menurut pendapat Gen, tim Galaktik berupaya membuka ruin sehingga menimbulkan getaran frekuensi rendah. Langsung saja tim Galaktik memasang Spirky ke dalam panel yang sangat cocok sekali. Ruin yang menerima energi Spirky menembakkan cahaya ke langit-langit. Saking kuatnya energi itu, Lucario jadi tidak bisa melapisi tubuhnya lagi. Ia pun lepas kendali dan menyerang siapapun yang ada di hadapannya. Untungnya Gen bisa menangkis serangan itu. Hal ini menyebabkan Gen mengungkapkan identitasnya sebagai Aura Guardian. Lucario mencoba bertahan, tapi semakin ia melakukannya malahan Lucario semakin mengamuk. Saat Gen melemparkan Pokéball mencoba memasukkan Lucario,
Lucario menghancurkannya dan menerjang trainernya sendiri. Kini gantian giliran Satoshi yang menyelamatkan Gen. Satoshi dan Takeshi menahan Lucario sementara Pikachu Thunderbolt untuk menyadarkannya. Meskipun begitu, Lucario belum juga tersadar dan malah kabur setelahnya. Laporan tentang cahaya yang menembus langit sampai juga ke telinga Prof. Nanakamado, yang mana Taman Meteor juga menembakkan cahaya yang sama. Tim Galaktik lalu melaporkan bahwa tinggal sedikit lagi mereka bisa menemukan spir pilar yang diperkirakan berada di sekitar Mount Coronet. Akagi sebagai bos sangat senang sekali dan memerintahkan anak buahnya agar jangan berhenti sebelum mendapatkan lokasi spir pilar. Sementara itu, Lucario ternyata turun mencari sumber getaran. Di sana ia dicegah mendekat oleh tim Galaktik dan bisa dikalahkan dengan mudahnya. Gen lalu menyuruh untuk berfokus dulu ke tim Galaktik ketimbang menyelamatkan Lucario-nya. Saat melewati lubang, Piplup terjatuh ke dalamnya. Dari sana terlihat ada Jun dan tim Rocket yang terjebak di dalamnya. Hikari mengulurkan tali untuk menyelamatkan mereka, namun Stilik tiba-tiba keluar dan mengakibatkan Hikari terjatuh juga ke dalam lubang tersebut. Stilik lalu berniat menghabisi Jun, Hikari, dan juga tim Rocket. Akan tetapi Gen melapisi mereka dengan aura shield. Sekarang kesempatan Satoshi dan Takeshi untuk menyerbu tim Galaktik. Takeshi akan mengcover Pokemon Satoshi agar bisa mendekati sumber energi. Sisanya Pikachu dan Staravia yang menghancurkan sumber energi tersebut. Dengan begini, para Pokemon yang mengamuk pun perlahan kembali normal. Diperkirakan tim Galaktik hanya men-scan 60% dari Mount Coronet. Akagi pun merasa cukup sekian untuk hari ini. Ia memerintahkan untuk retreat dan menghancurkan tempat itu guna menghilangkan jejak. Satoshi dan kawan-kawan yang mengejar harus stop karena bisa saja tim Galaktik meledakkan bom. Satoshi dan kawan-kawan membiarkan mereka kabur karena lebih mementingkan bom yang bisa meledak kapan saja. Akhirnya Gen dan Lucario melacak semua bom yang ada, sementara Satoshi akan menyelamatkan mereka yang terjebak di dalam lubang. Namun Dick tidak terlalu berguna karena tanahnya yang terlalu keras. Kojiro menangis karena ini bisa saja akhir dari kehidupannya. Hal ini men-trigger Carnivine untuk mempelajari Vine Whip yang digunakan untuk mengangkat semuanya keluar dari dalam lubang. Dalam jarak yang cukup aman, tim Galaktik meledakkan bom. Pulau itu bergetar hebat, namun anehnya tidak ada tanda-tanda ledakan. Meski sudah dipencet berulang kali, namun juga sensor mengatakan adanya ledakan. Ternyata Gen dan Lucario menahan bom tersebut di dalam aura bubble. Mereka melemparkannya ke udara meledak di sana, tanpa perlu merusak pulau atau melukai siapapun. Setelahnya Gen dan Lucario keluar dari dalam ruins. Ia disambut oleh para Pokemon yang berterima kasih karena telah menyelamatkan Iron Island. Tim Rocket meninggalkan pulau lega karena masih dikasih kesempatan hidup, tapi mereka akan membalas dendam kepada tim Galaktik di lain waktu. Kemudian Prof. Karasina datang ke Iron Island untuk menyelidiki lebih lanjut. Ia menyimpulkan pulau ini materialnya sama persis dengan yang ada di Taman Meteor Veilstone City. Prof. Karasina lalu minta bantuan Gen untuk menyelidiki lebih lanjut terkait hubungan antara batu meteor itu dengan spir pilar yang dicari tim Galaktik. Kini tiba waktunya berpisah. Satoshi mengaku akan menuju Kokopine Town untuk menemani Hikari yang akan Pokemon kontes di sana. Sementara Jun akan menetap untuk melanjutkan latihannya yang belum selesai. Saat mereka berdua bertemu lagi, dipastikan keduanya akan sangat berkembang pesat. Beralih ke markas besar tim Galaktik. Meski rencana mereka tidak berjalan mulus, Akagi bilang hal ini malah semakin mendekatkannya untuk segera menemukan spir pilar. Itu adalah kunci untuk mengendalikan ruang dan waktu. Satoshi dan kawan-kawan sekarang sedang berlayar menuju Kokopin Town. Hikari menanyakan kepada teman-temannya di mana Piplup-nya. Satoshi juga bingung karena Pikachu-nya juga menghilang. Pikachu dan Piplup itu sedang main lari-larian. Tiba-tiba muncul tim Rocket yang telah menyamar membawa mereka berdua. Sementara itu, Satoshi dan yang lainnya masih mencari Pokemon mereka. Takeshi mencoba berprasangka baik bahwa para Pokemon itu sedang menjelajahi kapal. Tak lama kemudian, mereka menemukan Pikachu dan Piplup disekap di dalam tabung oleh tim Rocket. Tim Rocket langsung kabur melihat Satoshi. Akan tetapi, Satoshi bersama Weasel menyelam untuk mengejar mereka.
Tim Rocket mempercepat laju kapal selam. Kemudian muncul pusaran air yang menyedot tim Rocket, sehingga Satoshi kehilangan jejaknya. Petugas Junsai yang menemukan Satoshi segera mengantarkannya kembali ke kapal. Satoshi bilang ia ingin merebut Pokemonnya lagi dari tim Rocket. Jadi petugas Junsai menjemput Hikari dan Takeshi serta akan membantu mereka menemukan Pokemon yang dicuri itu. Pikachu dan Piplup kini terdampar di pulau terpencil. Mereka memanggil siapapun tapi tidak ada yang menjawab. Dan mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan sekarang. Saat itu Piplup sudah sangat kelaparan, hingga perutnya keroncongan. Pikachu memintanya untuk sabar, sementara ia akan mencarikan makanan. Pikachu melintasi banyak Pokemon. Dengan banyaknya para Pokemon itu, pasti ada sumber makanan yang bisa ia dapatkan di dekat sini. Pikachu pun menemukan pohon beri, dan segera memetik beberapa untuk diberikan kepada temannya. Pikachu juga melihat cahaya kecil di seberang. Setelahnya Pikachu membawakan beri yang ia temukan kembali kepada Piplup. Setelah Piplup diberikan makanan, mereka pergi ke bukit untuk memberi sinyal dengan cara menembakkan Thunderbolt dan Bubble Beam. Dengan begitu, ada kemungkinan kapal yang lewat akan melihat mereka. Akan tetapi cuaca yang buruk membuat Thunderbolt kembali menyerang balik mereka berdua. Piplup pun pingsan dibuatnya. Kebetulan saat itu hujan turun, jadi Pikachu cepat-cepat mencari tempat berteduh. Pikachu dan Piplup yang berteduh di bawah pohon, mengikuti para Pokemon yang mengarah ke air terjun. Mereka melihat ada opal kristal di antara para Pokemon. Kristal itu bersinar dan terbang dengan sendirinya, namun hanya sebentar lalu jatuh lagi. Corpus lalu menceritakan, opal kristal itu berasal dari Deoxys, yang tak sengaja menjatuhkannya saat tersambar petir. Agar Deoxys bisa bangkit kembali, mereka harus menempatkan banyak batu untuk menarik keluar energi kristal itu. Singkat cerita, Pikachu dan Piplup membantu mencarikan batu yang besar. Mereka menyelam ke dalam air dan mencarinya. Setelah dapat, batu itu ditaruh di dekat opal kristal. Kristalnya bereaksi dan kembali bersinar. Namun saat itu datang tim Rocket tiba-tiba muncul. Untungnya ada Staravia dan Weasel datang tepat pada waktunya untuk menyelamatkan mereka berdua. Satoshi dan kawan-kawan akhirnya menemukan Pikachu dan Piplup. Atas perbuatannya, tim Rocket akan ditahan, kata petugas Junsa. Tapi tidak semudah itu, kalau belum mengalahkan mereka dulu. Tiba-tiba kristal bercahaya dan membangkitkan Deoxys. Deoxys mengangkat banyak batu menyerap energinya, dan hal itu menciptakan medan magnetik yang sangat besar, hingga tim Rocket ikut-ikutan terangkat. Setelahnya Deoxys Zap Cannon untuk menerbangkan tim Rocket ke langit-langit. Deoxys melindungi yang lainnya dari bongkahan batu yang berceceran. Setelah semuanya dalam keadaan aman, Deoxys mengucapkan terima kasih dan masuk kembali ke dalam aurora yang ia ciptakan. Satoshi bilang mereka beruntung sekali karena bisa melihat Deoxys, Pokemon yang jarang sekali menampakkan wujudnya kepada manusia. Satoshi ingin bertemu dengan mereka semua dan menjalin hubungan persahabatan yang erat. Namun untuk sekarang mereka fokus dulu ke tujuan berikutnya, yaitu ke Coffin Town yang akan mengadakan Pokemon kontes.